Bapak kita yang sudah ada di tempat ini, saya tidak lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kemurahannya. Dan juga berterima kasih buat saudara semua yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk datang ke sini. Ini semua juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan juga pada tanggal 1 Agustus ini tepat Yeskiel bertambah usia 1 tahun lagi. Puji nama Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan senantiasa selalu dilimpahkan buat keluarga kami semua. Juga kepada saudara semua tentunya. Puji nama Tuhan, sekali lagi bersyukur berterima kasih pada Tuhan Yesus dan juga kepada saudara semua. Ini kata sambutan saya. Dan waktu kami kembalikan. Terima kasih. Sampai balik desa Bogor Timur ke belok kiri. Aduh. Line inbound. Aku pindah pujian. Perempatan nek sing dalan munggah kuwi sing ngambil sing Ada Yosi. Nandi. Peturan. Nang Peturan nek Yosi. Engko nganggo Yosi ae. Yosi yang gadis itu. Nyegat nang tapi balik iso mulon. Mulon. Aja. Engko enek Peturan. Ya enek kok SD. Kuwi sing ngalorne. SD Jatimulya to. Kuwi sing ngalorne. Acel. 1 kilo lagi. Terus tak deloken nang Google Map ae. Dia tak ganti selo. Omah ndak introvert opo. Tidak apa-apa. Santai Gitu. Itu katanya introvert. Balik desane kanan jalan belok kiri. Introvert itu pendiam, pemalu. D. Ada SD yang di sini. Saya dulu begitu. Sekarang tuh ada SD. Sekarang ada malu-malu. Sekarang nggak tahu malu. Nggak malu. Lumayan. Bukan nek copet orang Kayak papanya sing balon lulus sing munggah kalau nggak ditunjuk sing nggak mau dengar. iya kuwi. Aspal. Mantunya mama gitu. Bukan nek Yosi. Bukan nek Oh, saya. Ketemu sama bapak. Ada Yosi. Ayo. Boleh ono sik. Boleh ono sik. Wes ya lo. Wes. Si J masih di rumah. Sudah. Di depan aja Mbak Kamila. Depan biar bisa. Depan. Ah, gitu. Kayaknya nggak diizinkan. Salah. Iya. Sini masih ada tempat. Sini dulu. Sini masih ada tempat. Seram.
tadi. Kok Iya. iya. Oh berarti masih tidak tahu. Ngerti ngomong yang baik. Jawab nggak ngomong. Mari kita pujikan. Sungguh indah kau Tuhan, ku cari wajah-Mu, bukan kasih-Mu. Kau
saat kami, haleluya, lemah ya Yesus. Haleluya ya Bapa. Seberapapun anakmu saat hari ini ya Bapa, sore hari ini berkumpul di rumah itu, Sukri, untuk haleluya, ucapan syukur karena pada hari ini, tepat hari ini, anak, haleluya, anak Yosi, anak Yeski, Engkau tambahkan usianya walaupun jauh dari kami, tapi kami yakin Yeski dekat dengan Engkau. Yeski, haleluya, selalu dalam penyertaan-Mu ya Yesus. Pada saat sore hari ini ya Bapa, kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk haleluya bersuka cita, haleluya ya Bapa, merayakan ulang tahun dari Yeski ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami akan mulai ibadah kami, dan kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian hari ini, harinya Tuhan.
anak dari Ibu Paini merayakan ulang tahun. Walaupun kita tidak ulang tahun di hari ini, tapi saya yakin kita semua bersuka cita. Kalau ada yang susah, ditinggalkan dulu. Nanti walaupun nanti dipikir lagi, sekarang kita berkumpul untuk memuji Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita ganti pujian dengan hanya dekat Allah saja aku tenang. Pujian kita, ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mau hidup Semua yang ku dapat
Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan tidak mampu membalas kasih setia-Mu yang begitu besar Yesusku. Terima kasih Tuhan dalam kesaran ini Kau boleh menyertai kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan kami boleh sampai di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Saat ini Tuhan kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadikan Tuhan setiap yang keluar dari mulut kami itu juga merupakan doa dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadikan pedoman dalam hidup ini untuk kami melangkah menjalani kehidupan ini ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari lebih heran Tuhan, dan kami yakin dan percaya Yesus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Salam. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam ibadah keluarga saat sore hari ini di rumah. Sebenarnya di rumah Pak Slamet Mupa ini, karena depan rumah beliau ada yasinan, maka dialihkan di rumah Mbah ya. Puji Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Sebenarnya saya kepingin, saya kangen juga di rumahnya Bu Paini Pak Slamet ya. Besok aja. Ya, puji Tuhan. Ternyata hari ini genap 25 tahun Mas Yeski. Ya, 1/4 abad ya. Haleluya. Saya tadi pulang dari Tapan, karena di Tapan itu harus pasang umbul-umbul dan bendera merah putih karena sudah masuk di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Ya, saya ke sana dan pulang dari Tapan, saya ingat, oh iya, kayaknya ada yang ulang tahun bulan Agustus awal. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Mas Yeski ulang tahun hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita atau HP suci. Kita mau buka dan kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 saya akan baca bagi kita sekalian. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, Perjanjian Lama ya. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Salomo mendirikan bait suci, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Sif yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan tingginya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian,
sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah adalah pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, ayat 12, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapan dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Amin. Sampai situ saja pembacaan firman Tuhan, karena kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-38 terlalu panjang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Salomo dia mendirikan rumah atau bait Tuhan, bait suci. Sebenarnya bait suci itu yang punya kerinduan awal, punya hasrat, punya cita-cita mau membangun itu adalah ayahnya, yaitu Raja Daud. Kalau zaman dulu, pas zaman Nabi Musa, itu tempat untuk Allah hadir, mereka buat di tenda, Bapak Ibu Saudara, Jadi kemah suci yang bisa dipindah-pindah, karena orang Israel waktu itu belum menetap. Mereka masih ada di padang gurun. Jadi kemana Tuhan suruh, di situ mereka dirikan lagi, mereka bangun lagi kemah suci itu yang mereka bawa, Dan pada zaman Raja Daud itu pondok Daud, waktu itu, Jadi kerinduan di hati daripada Raja Daud, aku kepingin buat rumah Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, Daud, kamu tidak layak untuk bangun atau mendirikan bait suci karena tanganmu berlumuran darah. Karena waktu itu Daud harus perang dengan ini, dengan itu, raja sana, raja itu, Jadi tidak layak. Akhirnya firman Tuhan datang kepada Daud, bukan kamu yang akan mendirikan bait Tuhan, tetapi anakmu Salomo. Dan itu ditulis di ayat yang ke-12, ke-13 itu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana saat Salomo itu mendirikan rumah bait suci, di mana dia mendirikan rumah Tuhan itu ada ukuran-ukuran yang Tuhan kasih dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara baca tadi, bagaimana bait suci itu dibangun, terus ada balainya dan ukurannya, semua ditulis di sini Bapak Ibu Saudara. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang membangun rumah atau melakukan sesuatu yang wah, boleh saya bilang dahsyat, bait suci yang dibuat oleh Raja Salomo ini. Misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya membuat rumah sedemikian bagus, pokoknya ukuran-ukuran itu tepat seperti yang diinginkan oleh yang suruh buat. Kira-kira kalau rumah itu selesai, Bapak Ibu Saudara dan saya mau minta apa? Biasa kita manusia kepingin dipuji, wah gitu wah ternyata kamu Salomo buat rumah bagiku itu jempol, bukan cuma 1 jempol, 4 jempol dikasih untuk Salomo, karena yang dibuat oleh Raja Salomo ini betul-betul luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan tadi. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang Salomo dapatkan itu bukan pujian, betul? Coba Bapak Ibu Saudara,
Lihat lagi ayat yang ke-12. Ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus kan dapat pujian dulu ya dari Tuhan, ya. Dapat sesuatu yang luar biasa. Tetapi di sini yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan, firman Tuhan datang sama Raja Salomo, ya, di mana ada satu apa namanya di sini? Ada satu perintah Tuhan, ya, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Salomo. Ya, ada satu peringatan yang diberikan Tuhan. Di dalam ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, di mana Tuhan mau untuk Salomo melakukan, dikatakan hidup menurut segala ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan, tetap mengikuti segala perintahnya Tuhan dan tidak menyimpang. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita mau lihat, ya, ada satu ketaatan yang ada di hati Raja Salomo, ya, di mana perintah itu dikatakan dia harus taat, dia harus tunduk, patuh, manut kepada Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita bukan hanya saja mengiring Tuhan, tetapi biarlah ketaatan itu ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, sama-sama kita mau bawa hidup kita, ya, sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Dia katakan hidup menurut segala ketetapannya Tuhan, melakukan segala. Bayangkan saudara, ya, segala berarti semua, ya, semua-muanya apa yang Tuhan perintahkan harus Salomo lakukan. Juga yang kita mau lakukan sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Dimana di sini dituntut satu ketaatan daripada Salomo. Sehingga kalau Salomo melakukan itu semua, perintah Tuhan itu, firman Tuhan yang datang kepada Salomo, apa kata Tuhan? Maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Satu janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tadi, Salomo diajar harus taat. Ketaatan yang Tuhan perlukan dari hidup Salomo saat itu. Selama Salomo taat, berkat Tuhan itu dicurahkan luar biasa. Bukan hanya untuk Salomo sebagai raja ketiga di dalam bangsa Israel, tetapi kepada kerajaannya, kepada umat Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan yang berjanji, semuanya ditepati. Amin. Kalau kita berjanji, banyak yang kita tidak tepati. Jangankan sama Tuhan, sama sesama kita, sama pasangan kita, kadang-kala kita lalai, ya, karena terlalu banyak janji itu. Sehingga ada yang terlewatkan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji kepada kita anak-anaknya, tidak ada satupun yang terlupakan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, ya. Dia mengerti, dia tahu kehidupan anak-anaknya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tulis di sini, kehadiran Tuhan tidak ada hubungan dengan Salomo bangun bait Tuhan. Hal yang terutama yaitu menyukakan hati Tuhan. Ketika kita taat,
kita melakukan segala perintahnya. Disitulah bagian dimana salah satunya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ya, pesan khusus yang Tuhan berikan kepada Salomo, di mana Tuhan mau hidupnya Salomo ini ya taat, hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan mau bawa Salomo, kamu sudah bangun ya baik Tuhan tempat tinggalku, tetapi kamu harus taat. Bawa hidupmu selaras dengan firmanku. Kita yang hidup di akhir zaman, kita juga mau bawa hidup kita. Kita minta Roh Kudus tuntun kita untuk kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Amin. Abot loh saudara. Tetapi ketahuilah di saat kita anak-anak Tuhan ini mau hidup yang seperti yang Tuhan mau dapati dalam hidup kita, yaitu menurut firman-Nya, melakukan peraturannya, mengikuti perintahnya, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saya percaya berkat yang Tuhan janjikan itu Tuhan tidak akan tahan untuk kita. Amin. Tetapi dia akan dia akan curahkan untuk kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya waktu baca ini luar biasa ya Tuhan itu ya. Di mana Tuhan itu dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya. Dia tidak mau pergi dari umatnya karena dia sayang. Sehingga dikatakan dalam ayat 13, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara, enak ya kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Bayangkan, Tuhan tidak mau tinggalkan umatnya. Tuhan Yesus tidak mau tinggalkan kita. Tapi kita banyak kali tinggalkan Tuhan, betul? Jujur, saya pun demikian. Tuhan mau kita tetap berdoa. Kadang-kala saya malas, saya tidak bisa berdoa. Lupa. Sengaja melupakan, ya. Bukan lupa, malas. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bawa hidup kita Bapak Ibu Saudara untuk hidup lebih lagi dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Dalam kepatuhan kita, manut kita sama Tuhan. Mungkin kemarin kita manut, banyak manutnya. Sekarang ini kita dengar lagi firman Tuhan, kita mau tambah manut lagi sama Tuhan. Amin. Supaya benar-benar penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan. Bila ini boleh membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sama-sama kita untuk kita hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam kepatuhan kita kepada Tuhan. Karena ada janji Tuhan, dia mau, ya seperti bagaimana dia katakan kepada Salomo, aku akan diam di tengah-tengah umatku Israel. Tuhan Yesus juga mau diam dalam hidup kita. Amin. Dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita Bapak Ibu Saudara, dalam segala aspek hidup kita. Karena firman Tuhan katakan hidup menurut segala ketetapan, peraturan, segala perintahnya. Tuhan memberkati. Dan saya percaya Yeskiel di usia yang ke-25 sekalipun dia ada di negeri orang, di Jepang, dia ada dalam penyertaan Tuhan. Dan itu yang menjadi doa kita bersama. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita mau tundukkan kepala. Setialah, setia sampai mati. Kesetiaan, ketaatan itu sama Bapak Ibu Saudara, di mana membawa hidup saya dan Bapak Ibu Saudara setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, mendatangkan sesuatu yang dahsyat besar untuk kita. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai
setia, setialah. Setia, setia. Amin, haleluya. Setia sampai mati. Amin, puji Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Amin, haleluya. Apakah balasanmu buat kasih setianya? Setia, setia sampai. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu buat kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu bisa menguatkan hati kami masing-masing. Firman-Mu Tuhan hidup dalam hati kami. Kiranya firman-Mu selalu berkarya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menolong kami apapun kondisi yang kami saat ini hadapi. Kami percaya Engkau selalu menguatkan kami, menopang kami, yang kami Tuhan, bila sebentar kami akan meninggalkan tempat. Berkati kami masing-masing sehingga kami tiba di tempat kami. Kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan. Kita mau nyanyi satu pujian. Beri syukur, ucap syukur, beri syukur. Beri syukur, ucap syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Ucap syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau akhiri ibadah kita saat malam ini dengan doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami pada saat sore malam hari ini. Kami boleh laksanakan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami,
memberkati kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kepada kami. Demikian juga memberkati kami yang datang saat sore hari ini, memberkati secara khusus keluarga yang sudah mengundang kami untuk kami hadir malam hari ini. Tuhan memberkati, oh haleluya, hajat dari keluarga ini, di mana anaknya Yeski hari ini Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat kesehatan, kekuatan di masa mudanya. Tuhan tetap tolong dan Tuhan sertai. Walaupun jauh dengan keluarga, tetapi tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Tuhan terus, oh haleluya, beserta dan memberkati, menjagai, melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga suatu saat anakmu kembali dengan keberhasilan, kembali dengan, oh haleluya, berkat-berkat yang berlimpah, kembali dengan kesehatan, kekuatan, kembali dengan janji Tuhan yang dinyatakan bagi Yeski, bagi orang tuanya, oh haleluya, bagi kakek neneknya, bagi bahkan, oh haleluya, bagi lingkungan di sekitar sini ya Tuhan, semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati Ibu Paini selamat, dan memberkati juga Pak Sukri, Bu Sukri, memberkati keluarga anak-anakmu di tempat ini, lokasi terpencil, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Walaupun tempat yang terpencil, di situ ada Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh melihat desa di sini. Oh haleluya, boleh semakin hari semakin ada banyak perubahan, pertambahan perekonomian yang baik sekali. Tuhan memberkati, Engkau memberkati dari keluarga di sini. Engkau haleluya, keluarga-keluarga di sekitar yang ada juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, oh haleluya, memberkati usaha pekerjaan, oh haleluya, baik anak-anak Tuhan maupun, oh haleluya, warga desa di tempat ini. Tuhan memberkati, baik mungkin sawah ladang mereka, ternak mereka. Tuhan memberkati, oh haleluya, anak-anak Tuhan di tempat ini boleh menjadi dampak bagi, oh haleluya, kemajuan desa dan semua nama Tuhan yang dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selanjutnya kami akan menikmati berkat Tuhan yang keluarga di tempat ini sediakan. Sebelum kami nikmati Tuhan, Engkau jamah kuduskan, menjadikan kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dikuduskan dengan firman Tuhan, dan Tuhan berkati, balas dengan lipat kali ganda apa yang dikerjakan keluarga ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Selesai kami menikmati berkat Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang datang maupun yang ditinggal. Kami semua diberkati Tuhan dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan limpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ini dimatikan. Oh iya.